dijadwalkan. Dan sekarang sebelum training ditutup, ada baiknya kita dengarkan pengarahan dari tutor kita, Pak Adi Darmawan. Dan di sini ibu-ibu nanti boleh menanyakan atau saling sharing ya apa yang terjadi di sekolah tadi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin rasa syukur saya, termasuk juga mungkin ibu masih mensyukurinya nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam juga pada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin saya nggak bisa menyampaikan terlalu banyak kata-kata karena memang kondisi saya dalam 3 hari ini memang sangat-sangat tidak mendukung untuk proses kegiatan. Tapi saya mencoba untuk mengimbangi kerajinan, kekuatan dan keberanian dari ibu-ibu untuk mewujudkan apa yang telah kita pelajari. Sehingga saya meluangkan waktu di sela-sela saya memang kurang sehat untuk mendampingi ibu. Toh ternyata juga nggak sampai semua kelas saya masuk, hanya ada beberapa. Tapi paling tidak sampel itu menunjukkan saya ini termasuk orang yang bahagia hari ini. Apabila memang adat dan tradisi yang tadi pagi ditunjukkan oleh ibu-ibu itu bisa dipertahankan dan dibawa pulang ke sekolah masing-masing. Jangan sampai tradisi hari ini hanya hari ini saja, besok sudah kembali ke dasarnya. Dan saya yakin memang dasarnya sudah bagus, Bu. Tapi karena ini memang hal baru dan ini budaya baru, tidak mungkin kita mengubah budaya itu macam membalikkan sebuah telapak tangan. Ada proses waktu. Dan untuk melalui proses itu pembekalan kita selama 4 sore di sini, 2 sore dengan saya dan 2 sore dengan Pak Khairudin, merupakan titik awal mungkin bagi kita membina kembali silaturahmi di tempat lain. Apabila memang selama 4 hari itu masih ada informasi yang belum pas, belum cocok dan belum tuntas kita bahas. Memang ada beberapa koreksi dari saya, walaupun tidak semua kelas. Yang pertama, masih ada sebagian dari guru kita yang masih menggunakan bahasa kor. Artinya siswa yang menyambung kalimat setengah-setengah dari guru, kemudian anak-anaknya yang menyambung. Terus di RPP ada juga guru mengarahkan, membimbing siswa untuk menemukan ciri-ciri bangun datar umpamanya. Tapi ketika itu diarahkan dan tidak ketemu oleh gurunya langsung mengungkapkan apa yang dimaksud dengan ciri-ciri daripada bangun datar. Paling tidak kalau step pertama ketika memancing supaya anak-anak bisa menyebutkan gagal, seorang guru itu harus bijak memikirkan apa lagi yang harus saya ajarkan. Contoh umpamanya kalau saya ingin mengajarkan warna gelap, warna hitam kepada anak-anak, tadi bapak masuk ke lorong warnanya sangat gelap sehingga bapaknya nggak tahu bapak sedang masuk dalam lorong yang warnanya apa. Anak-anak nggak bisa menjawab, artinya anak-anak nggak bisa menjawab, mungkin nggak tahu ya warna apa. Oh ya, tadi pagi juga sebelum masuk ke lorong bapak sempat minum, airnya juga sama warnanya dengan lorong itu, tapi bukan air teh, air apa ya bapak minum? Air kopi. Oh iya, kopi itu warnanya apa? Mungkin lambat laun anak-anak itu akan diarahkan dan sangat dekat kepada yang warna hitam. Kita membawa mereka, menggeser mereka sampai dia bisa menyebutkan sendiri, sampai dia bisa menemukan sendiri. Nah, hikmah dari semua pembelajaran kita itu, guru baru hebat, baru mumpuni itu kalau bisa menginkuirikan diri anak, artinya anak menemukan sendiri. Anak menemukan sendiri apa itu pengertian, apa itu teorema, apa itu rumus dan seterusnya. Jadi mungkin yang lainnya sudah bagus. Mungkin yang lain, kalau masalah pelatihan kemarin kalau saya lihat kedisiplinan waktu datang dan lain-lain sudah oke. Nah, soal paling 1-2 yang memang agak terlihat ada masalah waktu. Terus di akhir kalimat saya, dari pertama saya katakan saya memang kurang sehat sehingga mungkin tidak bisa memberikan penilaian objektif, sangat objektif terhadap di lapangan tadi. Saya ingin mengungkapkan sebuah perasaan. Yang pertama, saya ini tolong dimaafkan kalau memang dalam penyampaian kata kemarin itu sempat menyinggung perasaan ibu-ibu. Saya yakin kalau sejajarkan pengalaman saya dengan pengalaman ibu itu jauh sekali. Saya berdiri di atas sebuah lembaran teoritis yang sifatnya masih baru.